Halo semua, serangan teror Islam kembali terjadi. Kali ini terjadi di Munich, Jerman. Setidaknya 30 orang tidak berdosa terluka akibat serangan teror Islam ini, termasuk anak-anak. Seorang Muslim Afghanistan berusia 24 tahun yang menyamar menjadi pencari suaka, telah menabrakkan mobil ke demonstrasi Serikat Pekerja di Munich, melukai sedikitnya 30 orang. Teroris yang menggunakan mobil Mini Cooper itu melaju kencang, dan menabrak orang-orang di belakang barisan unjuk rasa Serikat Verdi, sekitar pukul 10.30 pagi, selama aksi mogok kerja para pekerja sektor publik. Para pekerja pusat penitipan anak, rumah sakit, fasilitas sanitasi, dan kolam renang umum telah bergabung dalam aksi mogok kerja yang menuntut kenaikan gaji dan perpanjangan hari libur. Sekitar 1.500 orang dilaporkan berada di lokasi kejadian. Di antara mereka yang terluka terdapat anak-anak dan beberapa korban mengalami luka serius. Gambar-gambar media menunjukkan mobil yang rusak dan beberapa mayat tergeletak di tanah yang dipenuhi sepatu dan berlumuran darah. Polisi anti-teror sedang menyelidiki apa yang menurut pihak berwenang adalah serangan yang disengaja. Dan warga Afghanistan berusia 24 tahun ditangkap setelah petugas menembaki mobilnya, kata polisi. Jaksa mengatakan, tersangka sedikitnya memiliki indikasi latar belakang ekstremis, situs berita Jerman Zeit Online melaporkan. Dan Der Spiegel mengatakan, ia diyakini telah mengunggah postingan Islamis di media sosial sebelum melakukan serangan. Kantor Kejaksaan Agung mengidentifikasi dia sebagai Farhad Nouri, menurut Reuters. Permohonan suakanya telah ditolak, tetapi tidak mungkin untuk mendeportasinya, menurut Menteri Dalam Negeri Bavaria, Joachim Herrmann. Tersangka dikenal pihak berwenang, karena pencurian ringan dan pelanggaran narkoba, katanya. Para saksi mata menuturkan, mobil penyerang menyalip kendaraan polisi setelah unjuk rasa, lalu melaju kencang, dan menabrak bagian belakang kelompok tersebut. Kantor Pusat Bavaria memimpin penyelidikan tersebut untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Konferensi keamanan Munich akan dibuka pada hari Jumat dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan tiba dalam beberapa jam lagi. 3 minggu lalu, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dan seorang pria terbunuh dalam serangan pisau di Aschaffenburg, juga di Bavaria. Seorang warga Afghanistan yang permohonan suakanya ditolak adalah tersangka dalam serangan tersebut, yang mendorong migrasi ke pusat kampanye pemilu Jerman. Serangan Aschaffenburg menyusul serangan pisau di Mannheim dan Solingen tahun lalu, di mana tersangka masing-masing adalah imigran dari Afghanistan dan Suriah. Dalam kasus terakhir, juga seorang pencari suaka yang ditolak, yang seharusnya telah meninggalkan negara itu. Pada bulan Desember, seorang dokter Saudi yang sebelumnya telah menjadi perhatian berbagai otoritas daerah, dicurigai sebagai pengemudi, ketika sebuah mobil menabrak pasar Natal di Magdeburg. Blok konservatif oposisi utama Jerman telah menuntut pendekatan yang lebih keras terhadap migrasi ilegal dengan menyerukan agar lebih banyak orang ditolak di perbatasan negara dan peningkatan deportasi. Pembatasan migrasi juga merupakan isu inti bagi partai sayap kanan alternatif untuk Jerman. Frank Wernicke, ketua Serikat Buruh Verdi, yang mengorganisir aksi unjuk rasa yang mengakibatkan banyak orang terluka, mengatakan kami sangat kecewa dan terkejut dengan insiden serius yang terjadi selama demonstrasi damai oleh rekan-rekan Verdi. Pikiran kami tertuju pada para korban yang tidak bersalah dan terluka, serta keluarga mereka. Belum jelas apakah ada korban jiwa. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua relawan atas komitmen mereka. Ini adalah masa sulit bagi semua rekan kerja. Kami Serikat Buruh mendukung solidaritas, terutama di masa sulit seperti ini. Penyelenggara konferensi keamanan Munich mengatakan, mereka sangat sedih dengan apa yang terjadi, dan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengutuk serangan mobil di Munich dan memperingatkan bahwa pelaku tidak dapat berasumsi bahwa ia akan dapat tetap berada di sini. Sebuah kendaraan dikemudikan pada demonstrasi Serikat Pekerja, melukai sedikitnya 30 orang dalam apa yang diyakini pihak berwenang sebagai serangan pada hari Kamis, 13 Februari. Tersangka, seorang pencari suaka Afghanistan berusia 24 tahun, ditangkap setelah petugas melepaskan tembakan ke mobil tersebut, kata Wakil Kepala Polisi Christian Huber. Menurut terjemahan yang dibacakan oleh Sky News, Tuan Scholz mengatakan, pemerintah akan memulai penerbangan kembali ke Afghanistan, meskipun tidak ada hubungan diplomatik. Ia harus dihukum dan ia harus meninggalkan negara ini. Jaksa mengatakan, tersangka sedikitnya memiliki indikasi latar belakang ekstremis, situs berita Jerman Zeit Online melaporkan. Der Spiegel mengatakan, ia diduga telah mengunggah postingan beraliran Islam di media sosial sebelum melakukan serangan. Seorang juru bicara kantor Kejaksaan Umum di Munich mengonfirmasi kepada Reuters bahwa tersangka bernama Farhad Nouri.
Dia ditangkap dan diinterogasi, dan apartemennya digeledah. Tersangka bernama Farhad Nori, lahir di Kabul pada tahun 2001. Pertama kali tiba di Jerman dari Afghanistan pada akhir tahun 2016, menurut Der Spiegel. Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi dilaporkan menolak permohonan suakanya. Menteri Dalam Negeri Bavaria Joachim Herrmann mengonfirmasi bahwa ia tiba di negara itu sebagai pencari suaka dan menambahkan bahwa permohonannya mungkin ditolak, Die Zeit melaporkan. Namun Tuan Herrmann menambahkan bahwa tersangka tidak dapat dideportasi karena masalah keamanan di Afghanistan, dan oleh karena itu ia diizinkan untuk tetap tinggal di Jerman. Dia telah diberikan izin toleransi, yang berarti deportasi ditangguhkan, kata Der Spiegel. Menteri Negara Georg Eisenreich mengonfirmasi bahwa kantor pusat Bavaria untuk memerangi ekstremisme dan terorisme telah mengambil alih penyelidikan atas serangan tersebut. Menurut Der Spiegel, Nori mengunggah postingan beraliran Islam di media sosial sebelum diduga melakukan kejahatan tersebut. Polisi saat ini tidak yakin mereka yang terluka dalam serangan itu, pengunjuk rasa yang terkait dengan Serikat Pekerja Verdi, menjadi sasaran khusus. Saat ini kami benar-benar berasumsi bahwa kelompok sasaran di sini, yaitu para korban dari barisan demonstrasi Verdi, lebih merupakan suatu kebetulan, kata Herrmann kepada wartawan menurut Die Zeit. Namun tentu saja hal itu juga perlu diselidiki. Sejauh ini kami tahu bahwa ia tertangkap karena narkoba dan pencurian, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan saat ini, tidak ditemukan adanya tindak kekerasan, kata juru bicara kepolisian. Para penyelidik masih terus menyelidiki latar belakangnya dan mencoba menetapkan motif potensial apapun, serta mereka menggerebek apartemennya di kawasan elit Munich. Dia masih diinterogasi beberapa jam setelah 30 orang terluka. Kanselir Jerman Olaf Scholz telah meminta pelaku serangan untuk meninggalkan negara itu. Pelaku ini tidak bisa berharap keringanan hukuman. Dia harus dihukum dan harus meninggalkan negara ini, kata Scholz. Jika itu adalah penyerangan, kita harus mengambil tindakan konsisten terhadap para pelaku potensial dengan segala cara yang adil, tambahnya. Menurut laporan saksi mata di Bild yang muncul segera setelah kecelakaan, 2 orang terlihat di dalam Mini. Namun, hal ini belum dapat dipastikan dan hanya 1 orang yang tampaknya telah ditahan di tempat kejadian. Dalam sebuah posting di X, polisi Munich mengatakan mereka tidak dapat memastikan apakah lebih dari 1 orang yang terlibat. Sesuai laporan, orang yang diamankan adalah pengemudi mobil tersebut, kata polisi. Ada dugaan keterlibatan orang lain. Berdasarkan pengetahuan kami saat ini, kami belum bisa memastikannya. Merupakan fakta kehidupan yang aneh dan mengerikan bahwa di Jerman saat ini, sebelum darah yang tertumpah dalam serangan teror mengering, pembicaraan beralih ke apa artinya bagi jajak pendapat. Negara ini akan memilih Bundestag baru dalam 10 hari dan imigrasi telah menjadi salah satu isu terpenting yang mendominasi perdebatan. Bukan topik-topik lama yang membosankan seperti reformasi pajak, sistem pensiun, investasi energi, atau cara memperbaiki sistem kereta api yang terkenal tidak berfungsi di negara itu. Tidak, yang ada di benak setiap orang adalah bagaimana menghentikan teror impor. Peristiwa tragis di Munich terjadi kurang dari 2 bulan setelah Taleb Al-Abdul Mohsen, warga negara Saudi berusia 50 tahun, menabrakkan mobil ke pasar Natal di kota Magdeburg, Jerman Timur, yang menewaskan 6 orang dan melukai 299 orang. Sebelumnya pada musim panas itu, warga negara Suriah berusia 26 tahun, Isa Al-Hassan, melakukan penusukan massal di sebuah festival keberagaman di kota Solingen, Jerman Barat, yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 8 orang luka-luka. Organisasi teror Islamis, ISIS, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Kemarahan publik dan tuntutan untuk bertindak sangat kuat. Menurut jajak pendapat baru-baru ini, 68% warga Jerman mengatakan bahwa negara harus menerima lebih sedikit pengungsi. Sekitar 57% percaya bahwa pemerintah harus menolak migran yang tiba di perbatasan tanpa dokumen perjalanan yang sah, sementara 75% warga Jerman melaporkan dalam jajak pendapat lain bahwa mereka tidak percaya pemerintah saat ini melakukan cukup banyak hal untuk membatasi migrasi ilegal. Ada mayoritas politik teoritis untuk melaksanakan keinginan rakyat ini di parlemen. 2 partai yang paling kritis terhadap imigrasi, Partai Demokrat Kristen, CDU, CSU, dan Partai Alternatif untuk Jerman, AfD, saat ini menguasai mayoritas gabungan. Sementara itu, 2 partai yang membentuk pemerintahan sementara, Partai Demokrat Sosial, SPD, dan Partai Hijau, didukung oleh kurang dari 30% pemilih. Banyak yang merasa bahwa kedua partai berhaluan kiri tengah tersebut kurang memiliki rasa urgensi dalam menghadapi teror Islamis. Namun kemarahan kedua partai yang berkuasa justru ditujukan kepada kandidat kanselir CDU, CSU, Friedrich Merz,
setelah ia memimpin upaya di Bundestag pada akhir Januari untuk meloloskan RUU yang akan membatasi migrasi ke Jerman. Merz sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak mencari dukungan AfD untuk RUU tersebut guna mempertahankan tembok api yang ia buat sendiri terhadap segala bentuk kolaborasi dengan partai oposisi sayap kanan. Namun pada akhirnya hampir semua anggota AfD memberikan suara mendukung RUU tersebut, sementara SPD dan Partai Hijau tidak. Sebaliknya, dua yang terakhir menyerukan unjuk rasa besar-besaran terhadap pelanggaran tabu oleh Partai Demokrat Kristen untuk menerima suara dari AfD. Ratusan ribu warga Jerman mengindahkan seruan tersebut, dan kantor pusat Partai CDU di Hannover sempat diserbu dan diduduki oleh aktivis kiri. Namun, seperti yang terungkap dalam jajak pendapat, protes militan oleh aktivis sayap kiri tersebut merupakan seruan vokal dari minoritas yang semakin berkurang, sementara lebih banyak warga Jerman yang sangat mendambakan berakhirnya teror dan kembalinya apa yang mereka rasa sebagai kontrol imigrasi yang wajar. Seiring dengan meningkatnya serangan teror, semakin sedikit warga Jerman yang akan bersikeras bahwa mempertahankan tembok pemisah terhadap AfD adalah tugas yang paling mendesak. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang di channel Tanpa Ragi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.